pilih 4 musim. Kalau di musim semi dia melakukan apa, di musim panas melakukan apa, dan seterusnya. Nah, inilah topik-topik yang saya katakan tadi. Konsep-konsepnya saja saya ingin diskusikan kepada teman-teman sekalian. Bukan membahas semuanya karena memang sangat luas topik ini, tetapi paling tidak Anda mendapatkan beberapa konsep, ya, mulai dari konsep pembangunan, konsep lingkungan, pembangunan berkelanjutan, terus tentang politik lingkungan, kemudian kesadaran lingkungan. Nah, dari semua konsep ini mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Saya silakan kepada Anda. Silakan. Sambil itu kopi tehnya nggak apa-apa sih minum. Silakan. Biasanya sambil ngerokok juga, cuma karena Ya, silakan. Kalau saya melihat salah satu pembahasan dalam filsafat ilmu itu kan tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab ilmuwan. Oke. Nah ini sangat erat kaitannya dengan ini kerusakan alam yang saya lihat saat ini. Kaitannya bagaimana? Yang pertama mungkin orientasi mahasiswa atau yang dikatakan ilmuwan sudah tidak lagi seperti orientasi yang punya orientasi untuk menyelesaikan problematika kemanusiaan. Jadi orientasi orang-orang kuliah kebanyakan hanya untuk ya tadi itu mengejar standar hidup gitu. Ya. Nah, kemudian artinya salah satu implementasi yang harus aplikasi yang harus dilakukan terapannya di pada wilayah terapannya aplikasinya yang pertama pada wilayah pendidikan itu sendiri dulu kali ya Pak, karena saya melihat kan ini krisisnya mengakarnya kemana, mungkin mengakar pada orientasi atau balik lagi kepada pandangan dunia seseorang tentang alam. Kalau tadi Bapak sebut antroposentrisme. Betul. Ya. Nah, tapi kan kebanyakan dari mahasiswa kita boro-boro tahu pandangan dunia itu aja, mereka epistemologinya pun tidak jelas begitu. Bangunan teori pengetahuannya tidak jelas. Ya. Kemudian yang mau saya minta perjelas lagi itu mungkin korporatokrasi tadi Pak ya. Ya. Korporatokrasi. Kemudian mungkin saya tadi sekilas itu karena saya dari filsafat Islam, jadi berpikir untuk bagaimana kalau kita bikin konsep baru tentang ekospiritual. Ekospiritual. Jadi sebenarnya tidak jauh dari tadi kan kaitannya dengan nilai-nilai kearifan lokal, karena kearifan lokal kayak di Baduy itu sendiri. Kemarin saya bantu teman saya bikin skripsi tentang bagaimana mereka mulai untuk memanen, itu punya cara tersendiri yang tidak terpisah dengan nilai-nilai ketuhanan begitu. Artinya kearifan lokal yang pertama syarat dengan nilai ketuhanan, tidak terpisahkan dari itu, makanya mereka menghargai alam. Mungkin itu aja. Sebentar. Baik, ada yang lain mungkin? Tanggung jawab. Ya. Saya kok merasa kita malah makin lama jadi menganut antroposentrisme yang lama. Yang lainnya malah nggak anut, kalau kita bahkan nggak tahu. Terus kalau saya jadi setelah bapak-bapak saya jadi pikir bahkan orang-orang yang terbelakang yang kita bilang terbelakang belum tentu terbelakang dari kita. Ya, betul. Bahkan dia makin bersatu dengan alam. Ya. Ya. Oke, betul. Saya mulai dari sini karena sepertinya Ya, awalnya dari sini. jadi sebenarnya peradaban manusia itu mestinya makin lama makin menyatu dengan alamnya. Karena
Kenapa? Karena dia adalah bagian dari kehidupan, dari alam ini kan, bagian dari semesta ini. Sayang sekali manusia itu dalam satu etape perjalanan alam ini dia pernah menarik diri dari alam dan merasa bahwa ada dua komponen di dunia ini, yaitu dia dan alam. Kan ini salah. Iya, merasa terpisah. Jadi ada jarak antara manusia dengan alam. Manusia adalah pelaku, kemudian alam ini adalah objek. Ketika alam dianggap sebagai objek untuk kepentingan manusia, maka disitulah terjadi eksploitasi yang tidak terarah, dan itu akan menjadi ancaman balik. Benar tadi kalau misalnya kita merasa bahwa makin kesini kita makin antroposentris, benar. Karena coba kita lihat perilaku industri, itu kan selalu menempatkan manusia pada, jadi semua pertimbangan dari kebijakan-kebijakan itu semuanya diarahkan pada kepentingan manusia. Coba bayangkan, bagaimana misalnya kita membuat sebuah pabrik itu hanya untuk mempertimbangkan hanya untuk menghasilkan sebuah produk yang pertimbangan dasarnya itu adalah kepentingan manusia, kemudahan bagi manusia dan sebagainya. Padahal dia tidak menghitung berapa hewan yang akan tersisih dari produksi itu, berapa fauna yang akan punah, dan seterusnya. Ini yang jarang dihitung. Cobalah sebut satu saja produk misal. Coba acak pikiran Anda dan tiba-tiba menyebutkan satu produk industri. Nestle misalnya. Apa itu Nestle? Nestle itu apa? Produk apa? Perusahaan apa? Makanan. Susu misalnya. Semua perhitungan yang muncul dalam memproduksi susu, ya, susu instan ya. Semua perhitungan yang digunakan untuk memproduksi susu instan itu adalah perhitungan tentang kesehatan bayi, ya. Jadi semuanya manusia, ya kan? Pernah enggak menurut Anda dalam menghitung cost dan produksi di perusahaan Nestle itu menghitung berapa banyak sumber daya non manusia yang terdampak? Berapa? Terhitung nggak di situ? Saya rasa tidak terhitung. Maksudnya tidak dipertimbangkan. Jadi kalau Mutiara mengatakan tadi makin kesini makin antroposentris, ya betul. Kita baru sadar bahwa kita jangan antroposentris itu. Kita harus biosentris atau kalau perlu ekosentris itu setelah kita menemukan dampak. Setelah di dalam susu bayi kita itu terdapat misalnya residu apa, ya kan? Sudah ada residu logam, sudah ada residu zat-zat kimia yang lain, barulah kita sadar bahwa wah ternyata di dalam susu ada bakteri ini, bakteri itu, dan seterusnya. Barulah kemudian kita kacau balau di situ. Nah, ini. Jadi maka sebetulnya benar tadi bahwa untuk menghindari itu kita harus kembali kepada meniru. Tadi kalau kita bicara tentang konsep revolusi biru itu, kita harus meniru kehidupan tradisional itu dengan mengembangkannya sesuai dengan ritme alam ini. Misal tadi belum tentu masyarakat adat atau masyarakat tradisional itu lebih kolot daripada kita, atau belum tentu kita lebih maju daripada mereka. Itu benar. Perhitungan mereka kan yang penting kualitas hidupnya terjaga. Mereka bisa makan makanan bergizi tetapi tidak mengandung residu. Bisa enggak? Iya, pertanian mereka organik kok. Padi yang mereka tanam itu disuburkan dengan daun-daunan yang sudah kering, humus, ya kan? Disuburkan oleh itu, bukan disuburkan oleh pupuk urea misalnya, ataukah
Kemudian hama mereka itu paling dibakarkan bahan-bahan dari hutan, dibakar di situ. Kemudian hamanya itu hilang. Hamanya tidak mati, dia hanya pindah tempat, ya kan? Nanti setelah panen balik lagi, kan begitu. Jadi siklus ini berjalan, tidak ada satu komponen alam pun yang hilang. Nah, kalau di konsep pertanian anorganik itu, ya pakai Monsanto lah dia kan, pakai bahan-bahan yang dari produknya Monsanto, misalnya dia bikin racun di situ, pestisida, insektisida, herbisida, itu hancur. Memang produk padi itu anggaplah kalau padi selamat, tapi setelah diracun yang lain-lain itu mati, satu rantai ekosistem itu, rantai makanan buat ekosistem hilang. Kalau satu hilang, yang lain terus punah, kan tidak ada makanannya. Nah, akibatnya tadi saya katakan bahwa memang belum tentu padi yang kita hasilkan itu sudah demikian bertonton bagus kelihatannya, itu lebih maju, lebih bagus daripada kehidupan tradisional. Nah, kenapa kita harus memperbanyak jumlah beras itu? Karena itu kan harus sudah logika industri, sebab akan diekspor lah, akan di itu, ya kan? Coba kalau kehidupan kita yang sederhana, small is beautiful, kira-kira begitu. Kesini dulu ya, ke situ dulu. Nah, di sini akan menjawab ilmuwan muncul. Kita yang sudah sadar itu memiliki tanggung jawab sosial. Kita harus turun ke masyarakat. Kita harus mampu memberikan pesan agar mereka mengubah cara hidupnya. Kan justru yang kita sayangkan adalah orang-orang sederhana di kampung-kampung itu terjangkiti, tersusupi otak industri. Bayangkan kalau misalnya petani-petani di kampung itu sudah untuk meningkatkan lahannya itu menyewakannya kepada perusahaan tertentu yang di situ otaknya otak industri. Dia kasihlah pestisida, dia kasihlah pupuk-pupuk yang mempercepat pertumbuhan dan sebagainya, sehingga tanah menjadi rusak, daya dukung lingkungan menjadi rusak, daya dukung lahan dalam 15 tahun ke depan kontraknya hanya 15 tahun. 15 tahun memang berhasil. Ketika di take over lagi kembali oleh petani, itu tanah sudah miskin hara, sudah miskin unsur hara. Mau ditanam apa sudah tidak tumbuh, kira-kira begitu. Ini kenapa? Karena petani sederhana terjangkiti otak industri. Nah, itu oleh sebab itu saya sekarang bergerak di bidang itu, di bidang pertanian organik untuk menggerakkan para petani. Apalagi misalnya dengan melihat bahwa kalangan industrial itu, kalangan pelaku industri itu lah yang lebih maju dibanding dengan petani, maka mereka menganggap bahwa profesi petani itu profesi petani jadi rendah. Maka anak-anaknya disekolahkan untuk menjadi PNS atau menjadi misalnya gitu, karyawan, dengan cara menjual lahan. Jadi lahan dijual untuk menyogok biar bisa jadi PNS misalnya. Padahal setelah dia pensiun, dia butuh tanah untuk dan seterusnya. Ini menjadi siklus yang tidak salah. Nah, kembali pada tanggung jawab ilmuwan. Ilmuwan itu harus tahu secara epistemik cara berpikir seperti ini. Nah, kalau begitu dimulai dari mana? Saya yakin dimulai dari pendidikan, seperti yang Anda bilang. Pendidikan. Disertasi saya juga mengatakan begitu, bahwa memang harus dimulai dari pendidikan. Semua kerusakan alam ini kan disebabkan karena konsepsi kan. Kesalahan konsepsi manusia dalam memperlakukan alam. Kalau kesalahan konsepsi itu kira-kira dari mana asalnya? Dari pendidikan bukan? Harus dari pendidikan. Maka kita harus menemukan model-model tentang bagaimana pendidikan itu bisa mentransformasi cara berpikir sehingga bisa mentransformasi cara bertindak kan? Karena cara bertindak muncul dari cara berpikir, ya kan? Nah, ya, jadi dari situ letaknya.
Sehingga pendidikan ini penting. Nah, menurut saya isu-isu lingkungan itu harus masuk di dalam sekolah-sekolah formal maupun pelatihan-pelatihan seperti ini. Memperbanyak pelatihan seperti itu. Jadi kelak kalau Anda bisa mengkloning kelas universalia ini keluar, misalnya Mutiara di UPH di Public Relation London School itu bisa mau membuat satu kelompok sendiri, kemudian menggerakkan cara pandang kayak ini. Saya rasa itu akan terjadi perubahan dalam sekian puluh tahun ke depan. Itu betul-betul akan terjadi perubahan signifikan. Mungkin orang akan berdosa untuk memupuk tanaman. Nah, kira-kira begitu. Yang saya maksud memupuk tanaman itu dari bahan anorganik ya. Mungkin petani-petani kalau tidak mengembangkan pertaniannya secara alamiah dengan teknologi tradisional yang alamiah yang juga bisa menghasilkan banyak, itu mungkin sudah merasa berdosa. Atau penduduk kota yang membuang puntung rokoknya ke jalanan, ke got, ke selokan, itu sudah merasa berdosa. Kalau yang seperti ini muncul, saya kira ini akan menjadi agama baru bagi kita kan. Tanda kutip agama baru maksudnya merevitalisasi agama. Sebenarnya di dalam agama sudah ada, hanya saja tidak diinterpretasi. Tidak diinterpretasi itu kan. Nah, oke, sekarang. Jadi kalau melihat permasalahan kayak gini itu Pak, kalau saya lebih melihat ketika kita dihadapkan dengan contohnya kayak beras itu kan, kita menanam beras kalau itu rata-rata petani sudah menggunakan pestisida dan segala macam. Kalau dilihat itu kenapa bisa petani itu bisa pakai pestisida itu kan punya efisiensi. Kita nggak bisa lepas di dunia modern ini efisiensi, karena memang terkadang kita itu malas yang sebenarnya ada hama kita harus bakar ini, nanti kan dia kan berpindah balik lagi terus bakal merepotkan lagi, otomatis mereka perhitungannya adalah mereka kerja 2 kali atau bahkan lebih dari itu. Jadi terkadang kalau memang hanya sebatas tanggung jawab sosial itu ada pada peran pendidikan, mungkin nggak tahu ya, menurut saya modernitas sendiri itu masih bisa dipadukan dengan konsep-konsep yang konsep yang sosial itu Pak, modal sosial. Jadi nggak serta-merta dia harus dipisahkan, soalnya di satu sisi memang kita lihat nilai efisiensi itu masih menjadi pusat. Kalau misalnya kita mau hanya balik ke sesuatu yang bersifat kultural, nilai-nilai etik masyarakat ini kayaknya nggak terlalu ini, soalnya ya waktu ini terus berkembang, dan kalau kita hanya seperti itu ya kurang. Kalau kita pakai balik ke sistem yang tradisional, otomatis nggak bakal mencukupi kebutuhan dan manusia, karena setiap kali makin banyak kan kebutuhan. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya rasa menggoda kita untuk meninjau kembali cara pandang kita tentang small is beautiful ya. Tetapi menurut saya gini, tidak semua efisiensi itu harus jalan pintas. Tidak semua yang disebut sebagai efisiensi harus semua dengan jalan pintas. Karena berpikir ekosentrisme atau berpikir kosmosentrisme kalau dalam bahasa saya itu menganggap waktu itu tidak di sini dan sekarang, di sini dan kini. Ruang yang kita pikirkan itu adalah ruang masa depan, waktu masa depan dan ruang tempat kita di depan nanti. Sehingga kita harus menghitung efisiensi yang kita maksud itu adalah kebutuhan saat ini kan, atau keberlanjutan. Efisiensi harus menghitung keberlanjutan. Ketika efisiensi tidak menghitung keberlanjutan, maka efisiensi tidak ada artinya untuk 10 tahun ke depan. Iya enggak? Tidak ada artinya untuk 100 tahun ke depan. Kecuali kalau kita percaya bahwa pada tahun 2016 dunia ini sudah kiamat. Padahal kalau menurut ajaran agama, kendati pun besok harus kiamat, kita masih harus menanam pada hari ini. Itu ada bukunya Husain Herianto, menanam sebelum kiamat. Itu Anda juga perlu baca itu. Itu doktrin-doktrin agama yang mengajarkan kepada kita bahwa berpikir tentang alam, ruang